Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yusril Febriansa. Di sini saya akan menjelaskan akad al-sarf. Maksud dari akad al-sarf adalah pertukaran mata uang asing. Dalam istilahnya, dalam bahasa Inggris ini dapat dikenal dengan money changer atau foreign exchange. Dalam bahasa Arab sering disebut dengan kata al-sarf. Dalam kamus Al-Munjid fi al-Haq disebut bahwa al-sarf berarti menjual uang dengan uang lainnya. Secara bahasa, pertukaran mata uang asing atau al-sarf mempunyai al-ziyadah atau tambahan, penukaran, penghindaraan, dan transaksi jual beli. Itu dari al-sarf. Definisi al-sarf. Al-sarf secara bebas diartikan sebagai mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Jual beli mata uang merupakan transaksi jual beli bentuk finansial yang mencakup beberapa hal sebagai berikut: pembelian mata uang, pertukaran mata uang, pembelian barang dengan uang tertentu. Sini dasar dari al-sarf dalam Al-Qur'an itu Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Sedangkan rukun dan syarat al-sarf, yang pertama itu serah terima sebelum iftiraq atau berpisah. Yang kedua al-tamatsul atau sama rata, bagiannya sama. Maksud al-tamatsul ini adalah pertukaran uang yang nilainya tidak sama, maka hukumnya haram. Syarat ini berlaku kepada pertukaran uang yang satu dengan yang harus sama jenis. Sedangkan pertukaran uang yang jenisnya berbeda, maka dibolehkan dengan kata lain, yaitu menukar mata uang dolar Amerika dengan dolar Amerika, maka nilainya harus sama gitu ya. Yang ketiga ada pembiayaan dengan tunai. Tidak sah hukumnya apabila di dalam transaksi pertukaran uang terdapat penundaan pembayaran, baik penundaan tersebut berasal dari satu pihak ataupun disepakati kedua belah pihaknya. Syarat ini terlepas dari apakah pertukaran ini yang sejenis maupun mata uang yang berbeda gitu. Yang keempat, tidak mengandung akad hiyar syarat. Salah satunya, hiyar syarat inilah sah transaksi apabila serah terimanya, sementara hiyar syarat menjadi kendala untuk kepemilikan sempurnanya. Sini saya akan menjelaskan macam-macam sarf menurut fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia. Ini telah menjelaskan macam-macam syarat. Yang pertama adalah transaksi dengan cara spot. Transaksi spot. Transaksi spot ini adalah pembelian dan penjualan valuta asing. Untuk penyerahan pada suatu ini atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu 2 hari. Misalnya, kontrak jual beli suatu mata uang ini dilakukan atau ditutup pada tanggal 12 Juni. Penyelesaian kontrak dilakukan pada tanggal 14 Juni. Nah gitu. Atau bisa juga 2 hari. Dari transaksi spot ini dibagi lagi di waktu pembayarannya. Ada follow today, yaitu penyerahan dana dilakukan pada tanggal hari yang sama dengan tanggal hari diadakan transaksi atau kontrak. Yang kedua, follow tomorrow, yaitu penyerahan dana dilakukan pada hari kerja berikutnya atau hari kerja setelah diadakannya kontrak. Yang kedua, follow spot, yaitu penyerahan dilakukan 2 hari kerja setelah tanggal transaksi. Tadi yang pertama transaksi spot, yang kedua transaksi forward. Transaksi forward disebut juga dengan transaksi berjangka yang pada prinsipnya adalah transaksi berjumlah mata uang tertentu dengan jumlah mata uang lainnya dengan pembayaran pada waktu yang akan datang. Kurs ini ditetapkan pada waktu kontrak dilakukan, tetapi pembayaran dan penyerahan baru dilakukan pada saat kontrak jatuh tempo, maksudnya pada kontrak jatuh tempo. Transaksi forward biasanya sering digunakan untuk tujuan hedging dan spekulasi. Nah ini
tujuan dari transaksi forward biasanya tuh dilakukan oleh orang untuk hedging dan spekulasi. Yang ketiga ada transaksi swap. Transaksi swap ini adalah transaksi pembelian dan penjualan bersamaan sejumlah mata uang dengan dua tanggal valuta asing yang berbeda. Pembelian dan penjualan mata uang tersebut dilakukan pada bank yang sama. Jenis transaksi swap yang umum adalah spot terhadap forward. Nah, gini. Yang keempat ada transaksi option. Transaksi option ini adalah kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau tidak. Untuk menjual tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asingnya pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Nah, gitu. Menurut saya, berdasarkan yang saya jelaskan tadi, dapat saya simpulkan bahwa akad swap ini melakukan prinsip-prinsip pertukaran harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama itu tidak ada unsur riba, sama nilainya, sama ukurannya, harus menurut syarak, al-taqabbul atau yang disebut sama-sama tunai. Yang kelima, saling merelakan, al-taradi. Itu dia yang bisa saya simpulkan dari penjelasan saya. Sekian dari penjelasan saya tentang swap. Baik dan kurangnya boleh diterima atau tidak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.